Kita sering sekarang mendapatkan kasus dengan COVID-19 positif dalam keadaan yang sakit ringan, sehingga merasa tidak sakit, atau bahkan tanpa gejala sama sekali. Sadari bahwa ini menjadi bahaya, menjadi penting untuk bersama-sama kita kendalikan, karena inilah penularan yang terjadi di masyarakat kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perkenalkan, nama saya Veronica Sendi Prameswari Putri, anggota KKN T72-103S UPN Veteran Yogyakarta. Selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan melaksanakan program kerja kami, yaitu edukasi tentang COVID-19. Dengan penyampaian materi, saya dibantu dengan narasumber kami, yaitu Ibu Margareta Rina. Ibu Margareta Rina ini merupakan bekerja di Rumah Sakit Bethesda di bagian ICU, ya Bu? Iya. Mungkin Ibu Rina silakan untuk memperkenalkan diri lebih. Baik, terima kasih Mbak Sendi. Selamat siang Bapak dan Ibu serta saudara-saudara semua. Saya Margareta Rina. Pada saat ini kita mau berdiskusi dengan Mbak Sendi. Dan saya kebetulan juga dinas di Rumah Sakit Bethesda, tepatnya di ICU, begitu Mbak Sendi. Mungkin langsung saja ya Bu ya. Iya. Jadi di Indonesia ini kan kasus COVID-19 ini sering naik terus itu ya Bu. Iya. Akhir-akhir malah melonjak. Mungkin Ibu bisa memberikan gambaran kepada kami tentang angka kejadian yang sedang terjadi saat ini. Iya. Jadi saya kira masyarakat, Bapak Ibu semuanya sudah sangat memahami, sudah sangat update tentang COVID-19 karena begitu banyak medsos begitu ya Mbak. Kemudian dari Dinas Kesehatan sendiri, baik dari Puskesmas, Kemenkes juga sangat melakukan informasi yang sangat update. Jadi saat ini kalau di dunia kisaran kejadian adalah 12.964 sekian begitu ya, dengan angka kematian yang juga sangat tinggi. Kemudian di Asia Tenggara pun sekitar 1.196. Kemudian di Indonesia sendiri sudah sekitar 80.994 begitu ya. Kemudian untuk kejadian di Yogyakarta itu ada sekitar 396. Tetapi angka kesembuhannya juga tinggi, jadi sekitar 309. Artinya harapan sembuhnya itu sebetulnya sangat tinggi kalau kita juga meningkatkan imunitas kita. Kemudian untuk kasus meninggal itu ada sekitar 11 ya untuk di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kemudian kita juga ingat bahwa di Yogyakarta itu sendiri ada transmisi lokal, artinya daerah itu bisa menularkan COVID karena interaksi dengan daerah tersebut, yaitu di Gunung Kidul, kemudian di Sleman, dan di Bantul. Jadi di daerah tersebut kita walaupun tidak pada daerah tersebut bukan berarti terus di tempat saya nggak ada transmisi lokal kok, enggak. Jadi artinya tentu saja kewaspadaannya harus lebih ditingkatkan lagi gitu Mbak Sendi. Tadi kan sudah jelaskan sama Ibu banyak sekali 12.000. Terus mungkin dari kami dari masyarakat tuh sudah mengerti ya Bu penyebaran virus corona itu seperti apa. Tapi mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi dari kami juga semakin paham mungkin seperti itu Bu. Ya, jadi penularan corona ini yaitu adalah melalui droplet. Jadi droplet itu adalah suatu percikan baik dari bisa melalui hidung, bisa melalui mulut ketika kita bicara, kemudian atau mungkin bersin terus dari hidung keluar percikan cairan begitu ya. Nah itu di mana tergantung ketika kita mungkin pas bersin di situ ada meja atau kursi atau mungkin di dekat pintu juga bisa, atau mungkin ketika kita bicara minta maaf ya mungkin agak menyembur sehingga kita bisa menularkan kepada orang itu. Kemudian belum lama ini juga diupdate yaitu tentang airborne, jadi penularannya melalui udara, tapi di situ hanya sekitar ruangan yang sangat tertutup,
kemudian ventilasinya kurang dan bertahan sekitar 8 jam ya. Jadi artinya ketika kita berada di ruangan tertutup tersebut, di situ banyak orang, bisa kemungkinan akan tertular kalau di situ ada yang terjadi positif COVID begitu Mbak. Kan tadi sudah dijelaskan percikan itu ya Bu. Mungkin media-media penyebaran virus corona itu apa saja sih Bu? Media-medianya ya itu tadi percikan tersebut. Nah, untuk supaya kita melindungi diri kita juga kita melindungi orang lain, ada beberapa upaya ya, seperti yang sudah disampaikan di protokol kesehatan, yaitu diantaranya yang pertama adalah cuci tangan, yang kedua adalah pemakaian masker. Ada beberapa ya, sekarang bisa menggunakan face shield juga bisa. Sekarang saya kira bukan suatu barang yang mahal harganya ya, itu bisa untuk melindungi kita. Tetapi setelah kita tahu bahwa cara melindungi adalah melalui cuci tangan, penggunaan masker, kemudian kita menjaga jarak ya, bisa sekitar 1-1,5 meter. Nah, itu adalah cara-cara upaya kita supaya tidak terjadi peningkatan ya. Jadi kan protokol kesehatan itu sudah tahu ya Bu, masker, sanitizer. Saya kira masyarakat sudah tahu. Tapi ada juga kadang yang melalaikan atau lupa, mungkin seperti itu Bu. Gimana sih Bu, mungkin dari Ibu dan kita juga semakin sadar, kita semakin tahu seperti itu Bu. Ya, ketika kita sudah tahu, masyarakat sudah dewasa ini sudah sangat begitu antusias untuk mencari informasi. Jadi tinggal bagaimanakah kita sehari-hari untuk bisa melaksanakannya begitu ya. Misalnya penggunaan masker contohnya ya Mbak. Kita kadang masih dalam tanda kutip menyepelekannya, artinya saya hanya ke tempat yang dekat begitu ya, sehingga karena dekat nggak mungkin lah corona sampai sini begitu ya, sehingga karena menyepelekan kita terus jadi lalai. Atau mungkin kita pergi ke sawah, kan nggak mungkin di sawah ada corona misalnya, sehingga karena merasa hanya di dekat, kemudian hanya dengan sekeliling kita kadang nggak mau pakai gitu. Kemudian untuk cuci tangan kita kadang melupakan, jadi karena dari pergi sudah capek, kemudian kita langsung masuk ke rumah, padahal di situ harus cuci tangan dulu. Kemudian kalau dengan cuci tangan itu juga ada beberapa caranya ya. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya juga sudah tahu bagaimana caranya. Bukan hanya ketika caranya yang tepat, tapi juga waktunya. Jadi kalau waktunya udah tepat, caranya sudah tepat, ternyata nggak pakai sabun, karena virus ini kan terbungkus protein yang akan hilang ketika ada semacam deterjen ya, bisa dengan sabun itu. Sehingga kalau sebetulnya kita sudah sangat memahami, kemudian di dalam pikiran kita mau melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga, melindungi saudara-saudara di sekitar kita, maka oh iya ternyata sangat penting ya kita melindungi melaksanakan protokol kesehatan sekitar. Iya, jadi sudah paham bahayanya. Kemudian kita sadar kalau kita tidak melakukan protokol, kita beresiko untuk terjadi terkena begitu. Kemudian setelah itu, setelah kita tahu tentang materinya, terus kita tuh bisa mengerti akan bahayanya, kemudian kita melakukan protokol apa yang sudah dianjurkan dari pemerintah begitu ya. Kalau kita sudah melakukan berulang-ulang, sebetulnya itu sudah refleks kita lakukan, sehingga sudah namanya autism aja. Ketika kita pulang dari warung, kita pulang dari tempat tetangga, kita pulang dari sawah, itu udah otomatis. Iya, kalau belum cuci tangan masuk rumah kayaknya ada yang kurang lagi ya. Kemudian kalau mau pergi, kalau belum pakai masker kok rasanya ada yang kurang gitu. Sehingga kalau kita sudah tahu, sudah memahami pentingnya, kita kalau setiap dikerjakan setiap kali itu pasti gak akan terlewatkan. Jadi kadang karena kita itu menyepelekan,
nggak mungkin lah COVID sampai sini gitu ya. Kalau dipikir-pikir dari jauh kenapa bisa sampai sini misalnya kayak gitu. Nah kalau sudah kita kerjakan berulang-ulang, saya yakin Saya terbiasa paling juga. iya terbiasa. Jadi karena kita belum biasa kalau pakai masker gini terus kayaknya ya agak sumpah gitu ya Mbak. Saya kira kayak gitu Mbak. Cukup sekian mungkin ya Bu ya untuk bicara pembahasan kita tentang edukasi COVID-19 ini. Semoga apa yang dijelaskan Ibu, terima kasih juga sebelumnya Bu, Amin. berguna untuk masyarakat sekitar. Sekian, terima kasih.